selamat pagi anak-anak ibu semuanya di kelas 1A. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ibu guru harap anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat, tidak sekurang satu apapun. Nah anak-anak ibu, kita kembali belajar dalam pembelajaran tematik kita, yang mana hari ini kita belajar di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Dan di subtema yang kedua, lingkungan sekitarku. Dan hari ini kita di pembelajaran yang kelima. Boleh dilihat ya di slide ibu yang di papan tulis. Oke. Nah, namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Nah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita juga akan menyanyikan lagu wajib nasional kita, Garuda Pancasila. Ibu guru yakin anak-anak ibu semuanya pasti tahu kan lagu Garuda Pancasila, kita bernyanyi bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita sudah selesai bernyanyi. Jadi seperti yang ibu katakan tadi, bahwasannya hari ini kita masih di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Dan di subtema yang kedua, lingkungan sekitar rumahku, dan di pembelajaran yang kelima. Nah anak-anak ibu, ini dia. Di subtema yang kedua kita berada di lingkungan sekitar rumahku. Nah, jikalau kita pahami seperti semalam kita pelajari bagaimana keadaan lingkungan sekitar rumahku. Iya, keadaan lingkungan sekitar rumah kita harus menjadi lingkungan yang bersih, sehat, dan asri, sehingga kita boleh nyaman tinggal di situ, ya kan? Dan ibu guru yakin anak-anak ibu semuanya pun lingkungan sekitar rumahnya pasti dalam keadaan bersih, sehat, dan asri. Nah, seperti contoh yang ada ibu sajikan di slide kita, ini adalah lingkungan sekitar rumah Edo, ya. Lingkungan sekitar rumah Edo yang mana kalau kita perhatikan gambarnya, lingkungan rumahnya sangat bersih, juga asri, sehingga orang-orang yang berada di lingkungan tersebut tumbuh sehat. Maka kita semua pun harus bekerja sama merawat lingkungan sekitar rumah kita agar tercipta suasana lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Nah, kita lanjut anak-anak ibu. Nah, perhatikan lagi gambarnya. Nah, ini tadi ibu katakan kita berada di pembelajaran yang kelima. Jikalau kamu perhatikan buku kita di halaman 66, boleh dilihat juga slide-nya ya. Di halaman 66, ini adalah tampak keadaan lingkungan rumah Siti. Nah, bagaimana jika kamu perhatikan gambarnya? Iya, lingkungan rumah Siti terlihat bersih dan asri kan? Boleh dilihat bukunya di halaman 66. Nah, di sini pada hari ini kita juga diajak untuk kembali mengenal kalimat ajakan. Nah, kemarin kita sudah belajar kalimat ajakan, di mana kalimat ajakan itu bisa menggunakan kata ayo. Ayo kita membersihkan halaman rumah kita. Mari kita bersama-sama ke lapangan untuk gotong royong. Itu adalah contoh-contoh kalimat ajakan. Nah, di sini ada teks percakapannya di halaman 66 ini. Nah, ini dia. Ada teks percakapan yang mana di dalam teks percakapan ini ada kalimat ajakan. Ibu guru akan baca dan anak-anak ibu dengar bersama-sama ya. Nah, seperti ini. Siti, aku suka lantai balai desa. Susunan keramiknya indah. Nah, Lani berkata, titik-titik, kita ke balai desa. Di bawahnya lagi, titik-titik, amati lantai kesukaan Siti. Nah, di situ titik-titik maksudnya itu kita akan diajak untuk mengisi daripada kalimat ajakannya. Nah, seperti yang ibu tampilkan di slide ini, di berwarna hijau, di sini ada yang nomor 1. Di bagian lain yang titik-titik tadi, ibu ulang sekali lagi ya. Siti,
Siti, aku suka lantai balai desa. Susunan keramiknya indah. Dan dijawab, ayo kita ke balai desa. Jawab Lani. Kemudian, ayo kita amati lantai kesukaan Siti. Kata ayo adalah kalimat ajarkan, mengajak. Kemudian percakapan yang selanjutnya, ada percakapan antara Dayu, Udin, dan Edo dan Lani. Ibu baca ya, kamu dengar bersama-sama. Maaf, aku tidak bisa ikut. Aku harus menemani ibu ke pasar. Terima kasih Lani, tetapi lain waktu saja aku ikut. Kakiku sedang sakit. Semoga cepat sembuh Udin. Aku ikut Lani. Nah, titik-titik. Edo, kita ke balai desa. Dan Edo menjawab, baiklah. Kalau sudah ada titik-titik, berarti harus kita jawab. Apa jawabannya? Iya benar, jawabannya adalah A. Ayo Edo, kita ke balai desa. Oke, ibu guru yakin anak-anak ibu semuanya paham mengenai kalimat ajakan. Nah, jadi tugas latihan yang pertamanya, ibu guru meminta anak-anak ibu seperti yang di slide ini untuk membaca. Ada di sini poin 1, 2, dan 3. Anak-anak ibu nanti baca dan untuk lebih jelasnya akan ibu kirim nanti ke WA grup kita ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Ini dia. Semalam juga kita sudah mengenal dan mengamati bentuk bidang datar. Hari ini kita diajak kembali untuk mengenal bentuk bidang datar. Nah, kalau semalam kita kenali apa aja, Aku? Iya, ada persegi panjang, ada segi tiga, ada persegi. Contoh persegi panjang apa kemarin? Pintar, pintu. Kemudian contoh segitiga? Iya, atap rumah. Kemudian contoh daripada persegi? Pintar, lantai rumah. Nah, ibu guru yakin kamu juga pasti masih mengingat. Nah, ini juga contoh lain daripada bidang datar. Contoh yang pertama, ibu coba diperhatikan nanti ya di slide ibu. Contoh yang pertama ada papan tulis. Papan tulis berbentuk persegi panjang. Kemudian lemari. Lemari berbentuk persegi panjang. Meja berbentuk persegi panjang. Kemudian ini jamnya berbentuk persegi. Nah, ini contoh lainnya. Tadi ada lantai kan? Kemudian ini salah satunya ibu tambahkan adalah lingkaran. Jam dinding. Jam dinding kita pun pasti di rumah ada yang berbentuk lingkaran kan? Dan kemudian atap rumah berbentuk segitiga. Nah, kita lanjut. Ini dia. Untuk tugas latihan yang kedua, ibu guru meminta anak-anak ibu untuk menghafal dan nanti dikirimkan ke WA grup kita. Mohon bimbingan dan bantuan daripada orang tua. Misal cara menghafalnya seperti contoh yang tadi. Papan tulis 1, papan tulis persegi panjang. 2, lemari persegi panjang. 3, meja persegi panjang. 4, atap rumah segitiga. 5, bingkai foto persegi. Mohon bantuan daripada orang tua. Nah, kita lanjut ya anak ibu. Ini dia. Untuk latihan yang ketiganya, ibu guru meminta anak-anak ibu kembali untuk menggambarkan dan mewarnai. Menggambar dan mewarnai daripada bentuk bidang datar. Misal yang tadi, contoh yang pertama apa? Persegi panjang. Ini dia. Boleh dilihat slide ibu ya. Kemudian persegi. Kemudian ada apa lagi? Segitiga dan ada lingkaran. Jadi nanti anak-anak ibu buat gambarnya di buku latihan. Digambar kemudian diwarnai. Cukup gambar persegi panjang satu aja. Gambar segitiga satu aja, gambar persegi satu aja, dan lingkaran pun satu aja. Warnanya bagaimana Bu Guru? Boleh warnanya berbeda, tapi berbeda dari slide, tapi berbeda juga dari yang kamu miliki di rumah. Misal maksud ibu, jika persegi panjangmu warnanya biru, maka segitiganya berwarna kuning. Jangan sama semua supaya nampak perbedaan antara persegi panjang, persegi, segitiga, dan lingkaran. Ibu guru yakin anak-anak ibu semuanya pasti akan lebih paham apa itu bentuk persegi panjang, bagaimana itu segitiga, dan bagaimana persegi juga lingkaran. Dan contoh-contohnya juga sudah kita tampilkan tadi. Dan ibu guru meminta kamu untuk menghafalkannya dengan bantuan daripada orang tua. Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu guru yakin kamu akan tetap semangat dalam mengerjakan tugas latihan kita. Ada 3 tugas latihan buat hari ini. Jadi kita kerjakan dengan baik dan dengan semangat. Jadi tetap berada di rumah ya, patuhi protokol kesehatan, tetap waspada, jangan sembrono.
yaitu kita kemanapun harus memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu waspada. Oke anak-anak ibu, kita mulai dengan doa, kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Doa selesai. Sekian dan terima kasih.